Sekalipun yang disebut ayah, yang disebut ibu, kita tuh bukan pemberi rezeki, tapi wasilah rezeki untuk anak-anak. Bahkan kita meninggal pun, suami istri punya anak meninggal dunia karena sesuatu misalkan, bersamaan di waktu yang sama, apakah anaknya pasti akan kehilangan rezeki? Enggak, selama dia hidup rezekinya Allah yang jamin. Jadi Allah Maha Pemberi rezeki. Kemudian iman itu butuh bukti. Maka kalau kalian meragukan Allah, Allah tanya balik, mana bukti logis kalian? Faktanya enggak ada yang bisa memberikan bukti-bukti itu. Makanya kalimatnya Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Konsep poin yang kedua di ayat ini, kalau kalian mau menyangkal sesuatu, buktikanlah. Ya udah buktiin aja. Enggak, bukan saya, misalkan contoh. Ya udah buktiin aja. Buktiin kalau emang kita nggak ngambil, buktiin aja. Buktiin kalau bukan kita yang memanipulasi data, buktiin. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ini template. Buktikan. Dan juga kepada siapapun, datangkan bukti. Dan untuk orang-orang yang membantah Allah, membantah Rasulullah, mereka untuk itu dimintai bukti. Qul hatu burhanakum. Kalau memang kalian meragukan Allah, ya udah. Mana bukti logis kalian? Apa yang kalian sembah, buktiin aja. Kalian kan katanya meragukan Allah kan? Iya. Sekarang kalian sembah apa? Sembah berhala. Apa buktinya? Bisa dengar kalian? Tidak. Apakah mereka bisa melihat kalian? Tidak juga. Apakah bisa mendatangkan manfaat pada kalian? Tidak. Apakah bisa mendatangkan mudarat pada kalian? Tidak juga. Kenapa kalian sembah? Sedangkan kalian buat sendiri, disemen-semen sendiri, dibangun-bangun sendiri. Kenapa kalian sembah? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Perdebatan yang kayak gitu pernah terjadi waktu zamannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Waktu Nabi Allah Ibrahim adalah beliau menghancurkan banyak berhala di sebuah ruangan yang terkumpul, disisakan berhala besar. Lalu waktu itu pernah dikisahkan kan dalam ayat yang pernah kita pelajari, dikalungkan di patung yang paling besar kampak. Lalu orang-orang kaget ketika masuk ke tempat berhala mereka. Kenapa berhala-berhala kami hancur? Kok tinggal satu berhala yang paling besar terkalung kampak di dalamnya? Ini pasti ulah Ibrahim. Ibrahim dipanggil, Ibrahim kamu yang hancurin? Apa jawabnya? Waktu itu dalam Al-Quran pernah kita bahas, kajian subuh syuruk juga. Kenapa kamu gak tanya sama yang paling besar? Bukankah dia yang megang kampaknya? Terus apa kata mereka? Ibrahim kan gak bisa ngomong. Lagian juga dia gak bisa dengar. Dia juga pasti gak bisa datengin manfaat ataupun gak bisa memadorotkan berhala-berhala yang lain. Ibrahim dengan cerdas menjawab, kalau dia gak bisa mendengar, gak bisa melakukan, gak bisa memadorotkan yang lain, kenapa kamu sembah? Itu ada gambarnya dalam ayat yang waktu itu pernah kita bahas. Kenapa kamu sembah? Cerdasnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tapi makin murkalah mereka, akhirnya Ibrahim ditangkap, dimasukkan ke dalam api. Ya narukuni barda wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, bardan wassalaman, menjadi dingin, wassalaman dan keselamatan ala Ibrahim, atas Nabi Ibrahim. Dan dia dingin, tapi dinginnya itu menyelamatkan. Kan dingin ada yang mematikan, betul? Dingin mati kan juga ada kedinginan. Tapi bardau wassalama, dia dingin dan menyelamatkan atas Nabi Ibrahim. Jadi iman itu juga butuh pembuktian. Jangan sampai kita bilangnya beriman, suruh sholat gak mau, beriman, suruh sedekah gak mau, beriman, baca Quran setahun sekali. Jangan juga. Sesekali gaul sama orang soleh supaya kita tahu kalau kita terlalu banyak mengambil porsi dunia. Nanti kalau kita kumpulnya sama ahli dunia terus, kita nanti gak sadar-sadar, gak eling-eling. Yang ada di benak dunia terus.
Tapi sesekali kumpul sama yang sholih, yang sholihah, kumpul biar kita tahu kalau kita sudah terlampau banyak mengambil porsi dari dunia. Biar nanti diingetin lagi, disadarin lagi. Namanya hidup kan sering lupanya daripada ingatnya, betul? Manusia aja disebut manusia itu karena nasia. Apa artinya? Sering lupa. Makanya diingatkan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil apa ya? Bil marhamah. Nanti kalau wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil marhamah. Itu ayatnya ada yang wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, ada yang wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil marhamah. Ya emang disuruh gitu. Diingetin tiap hari biar nggak lupa. Saya juga sebenarnya belajar lalu menyampaikan, ini kan learning twice. Orang kalau ngajar dalam tanda petik, walaupun sebenarnya kami juga sama belajar, dia learning twice, dia belajar dua kali. Satu belajar saat ia sebelumnya, sebelum menyampaikan. Yang kedua dia belajar pas dia menyampaikan. Jadi sebenarnya sama-sama ngingetin diri sendiri. Soalnya manusia itu kalau nggak diingatkan seringnya lupa. Udah diingatkan aja sering lupa nggak? Udah diingatkan aja sering lupa, apalagi nggak diingatkan. Ayat 65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakan wahai Muhammad, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Poin pertama dari ayat 65, rahasia hidup milik Allah. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi, bahkan bukan besok. 5 menit lagi aja kita nggak tahu apakah saya masih hidup. Tiba-tiba kalau saya meninggal, nggak tahu. Saya nggak tahu yang terjadi, bahkan 1 menit lagi saya nggak tahu. Allahu a'lam. Kalau tiba-tiba ternyata kita semua meninggal dunia, digoncang gempa yang sangat dahsyat, lalu kemudian terbelah, terjadi lobangan di bawah masjid ini misalkan 1 kilometer, lalu kita semua terkubur hidup-hidup, Allahu a'lam. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, hadirin. Poin yang pertama, rahasia punya Allah. Yang kita bisa lakukan, ikhtiarkan yang terbaik, lakukan yang terbaik, udah gitu aja. Rahasia hidup milik Allah. Mari kita bersama-sama. Rahasia hidup punya Allah. Kita nggak ada yang tahu apa yang terjadi besok, apalagi lusa. Jangankan lusa, jangankan besok, 5 menit lagi aja ada yang tahu nggak akan terjadi apa? Nggak tahu. Nggak tahu 5 menit lagi terjadi apa, 10 menit lagi terjadi apa, kita nggak tahu. Rahasia hidup punya Allah. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi, yang harus kita lakukan adalah lakukan yang terbaik di hari ini. Ada 3 sumber kebahagiaan. 1, kebahagiaan itu dengan tidak mengkhawatirkan masa depan. Nomor 1 apa? Tidak mengkhawatirkan masa depan. 2, kebahagiaan dengan tidak menyesali masa lalu. Yang kedua apa? Tidak menyesali masa lalu. Yang ketiga, melakukan yang terbaik di hari ini. Yang ketiga apa? Nah, itu sumber kebahagiaan. Jangan overthinking tentang masa depan, terlalu mengkhawatirkan nanti gimana ya 2025. Udah bilang aja begini, 2024 terima kasih untuk segalanya, bismillah 2025. Maksudnya kita bilang sama diri kita sendiri, sering-sering ngucap kayak gini, apalagi jalan-jalan akhir di penutup tahun. Sering-sering bilang kayak gini jelang-jelang akhir penutup tahun ya hadirin. Sering-sering bilang kayak gini, terutama di penghujung tahun. Ya Allah, terima kasih untuk semua pelajaran yang Engkau berikan kepada hamba di 2024 ini.
Dan untuk 2025, bismillah ya Allah. Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir. Permudahlah ya Allah atas semua yang sedang kami ikhtiarkan. Sungguh kami sangat mengharapkan kebaikan darimu. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Bismillah untuk 2025. Allah pasti nolong kita, Allah pasti bantu kita, dan Allah pasti datangkan hal-hal baik di hidup kita. Jadi tahun ini nih dihantam habis-habisan. Bertahan aja. Ustadz, saya mau BUNUH DIRI. Saya mau bundir karena udah gak kuat lagi. Aduh, saya kayak gak punya siapa-siapa Ustadz. Saya hidup ini kayak gak punya siapa-siapa. Pasangan, anak-anak, orang tua, semuanya saya kayak gak bisa jadi tempat saya pulang. Memang manusia siapapun gak bisa jadi tempat kita pulang. Yang tempat kita pulang siapa? Wa ilallahi turja'ul umur. Hanya kepada Allah lah kamu menyerahkan segala urusan. Bahasa lainnya, hanya kepada Allah tempat kita pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita punya Allah, nanti kita kembali kepada Allah. Ya kita mau pulang. Berat ujian tahun ini buat kami gak mudah. Udah nikmatin aja jemaah. Ujian tidak mendatangimu selamanya. Dia hanya transit. Ujian tidak mendatangi kita selamanya. Dia hanya apa? Cuma transit. Sebentar aja kok. Gak lama. Ujian tuh gak lama, cuma transit. Berat hidup ini, gak apa-apa. Saya mau udahan aja boleh gak Ustadz? Jangan. Jangan ada terbesit, mohon maaf, pikiran BUNUHDIRI. Bundir. Jangan ada pikiran mengakhiri hidup. Jangan. Tapi saya hidup kayak gak berguna. Saya hidup kayak gak ada gunanya. Udah hidup aja, tinggal sholat aja jemaah. Gak usah bilang hidup saya kayaknya gak ada gunanya, hidup saya udah saya akhiri aja. Jangan kayak gitu, udah bertahan aja, bagus, udah bertahan aja. Tapi berat, pasangan, anak-anak, finansial, udah bertahan aja. Lagian juga kita ngapain sih mau cepet-cepet mati, udah kepedean banget kayak banyak pahalanya aja. Iya kan? Iya kan? Kalau ada masalah jangan langsung cepat berpikir, saya mau mengakhiri hidup, saya mau bundir. Jangan, udah bertahan aja. Tapi berat, 2024 ini tuh tahun terberat saya. Seperti seolah saya gak punya tempat pulang. Seperti seolah saya gak pantas untuk hidup. Udah bertahan aja. Walaupun berat, bertahan aja. Bertahan. Kita gak tahu apa hadiah yang sudah Allah siapkan untuk kita nanti di ujung sana. Yang kita perlu sabar, baik sangka, bertahan. Bertahan aja di situ. Bertahan sabarnya, bertahan baik sangkanya. Nanti Allah kasih hadiah. Gak tahu apa. Tapi di ujung sana tuh hadiahnya pasti indah. Karena kita tahu rumusnya. Jalan menuju Allah selalu tidak mudah. Tapi jalan menuju Allah pasti indah. Gak ada jalan menuju Allah gak indah. Tapi kan keindahan itu biasanya didapat dengan mudah atau dengan susah? Susah. Orang mau lihat indahnya Curug Sikarim Wonosobo yang terletak gak jauh di Telaga Menjer sekitarnya, jalan menuju ke sana mudah atau susah? Gini hadirin, untuk melihat air terjun yang namanya Curug Sikarim Wonosobo, dia harus begini jalannya, susah. Tapi begitu sampai, Masya Allah indah ya Ustadz, Masya Allah indah banget ya. Dia mengagungkan Allah. Jadi jalan menuju Allah pasti gak mudah, tapi jalan menuju Allah sudah pasti indah. Sabar. Innallaha ma'as
sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau tahun ini kita ngerasa berat, tahun ini kita ngerasa hopeless, tahun ini kita ngerasa nggak berguna, tahun ini kita ngerasa saya mau nyerah aja deh, udah bertahan aja. Jangan pernah berpikir untuk mengakhiri hidup. Bertahan aja. Baik sangka aja sama Allah. Allah titipkan sesuatu yang berat karena Allah yakin kita kuat. Allah titipkan sesuatu yang tidak mudah karena Allah mau memberi sesuatu yang jauh lebih indah. Dan tidaklah seseorang itu dititipi ujian kecuali la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena Allah mau kita tuh jadi hamba yang lebih kuat, lebih tangguh, lebih hebat. Bertahan. Jangan ada kepikiran untuk mengakhiri hidup. Tapi saya harus ada tempat cerita. Yaudah cerita di jamaah, sama siapa yang bisa dipercaya. Saya mau cerita Ustadz, yang penting ceritanya jangan salah. Cerita sama yang tepat, yang bisa menghadirkan solusi. Takut-takut salah cerita, masalahnya tambah runyam. Kan gitu, kita ngomong, kita nitip uang sama manusia mah biasanya kurang, titip omongan biasanya nambah. Takut-takut salah cerita, jadi nggak ahsan jadinya. Jadi poin yang ada di ayat ini adalah rahasia hidup kita itu punya Allah. Jadi 3 sumber kebahagiaan tadi apa? Jangan khawatir masa depan, jangan sesali masa, dan lakukan yang terbaik di hari. Masa depan tuh jangan ditakuti. Masa depan dijalani aja. Kita hari ini pilihan hidup di hari-hari sebelumnya. Jadi kalau kita mau merubah 5 tahun kita yang akan datang, lakukan hari ini. Jangan sia-siakan kesempatan walaupun menurut kita kayaknya nggak ada apanya. Udah jangan sia-siain kesempatan. Lakukan yang terbaik. Do the best. And God give the rest. Lakuin aja yang terbaik. Finishing touch, terserah Allah, ya Allah engkau mau apakan aku. Lakukan aja yang terbaik. Kadang-kadang kita sih lupa melakukan yang terbaik. Data riset, mohon maaf jamaah, ini riset saya mau sampaikan untuk siapapun, boleh ditulis kolom komentar. 92% orang tidak berani memulai based on riset. Kami ulang, 92% kebanyakan orang gak berani memulai. 7% orang dia berani memulai, tapi sekali gagal tidak akan pernah lagi mencoba. Dan hanya 1% gagal, coba lagi, lalu dia konsisten, lalu dia disiplin, lalu dia tekun, lalu dia lakukan, walaupun seperti seolah terlihat gak ada hasilnya, cuma 1%. Based on riset. Kalau kita bicaranya asumsi, pikiran kita tuh bisa benar bisa salah, betul? Asumsi saya kayaknya asumsi itu bisa benar bisa salah. Tapi kalau based on riset, dari riset, data, kita bicara dengan data. Data memudahkan kita melangkah. Oh, datanya adalah segmennya tadi misalkan 75% perempuan, 25% laki-laki. Kalau dia memberi materi agar supaya relate, berarti yang kepada lebih banyak, 75%-nya perempuan, berarti materinya adalah yang relate kepada itu, atau secara umum relate kepada kedua belah pihak. Jadi melangkah tuh based on riset. Nggak bisa mengandalkan sekedar asumsi-asumsi belaka. Nah, based on riset, 92% orang nggak berani memulai, 7% orang berani memulai, tapi begitu gagal dia tidak akan pernah lagi tekun mencoba, dan kedisiplinan yang nggak terjaga, hanya 1% yang konsisten, walaupun nggak ada hasilnya. Saya ceritakan lagi cerita yang pernah saya ceritakan. Kisah seorang tukang batu. Seorang tukang batu mengambil palu yang sangat besar, berat. Lalu dia memukulkan ke sebuah batu cadas. Pukulan pertama sedikit pun tidak menyisakan retakan.
tapi dia tetap memukul ke pukulan kedua. Terus sampai pada pukulan ke-50 dia berhenti istirahat. Aduh, mau nyerah nih, udah 50 kali mukul batunya nggak terbelah-terbelah. Tapi dia tetap teruskan pukul terhadap batu cadas itu. Dipukul terus pakai palu, terus dipukul sampai ke pukulan 99, batu cadas itu tetap belum memperlihatkan tanda-tanda keretakannya. Retak aja enggak. Setelah 99 kali tukang batu itu memukulkan palunya ke batu cadas. Hampir-hampir dia menyerah sambil diusap peluh keringatnya. Lalu dia bilang, ayo coba sekali lagi. Lalu pada saat pukulan ke-100, batu itu terbelah menjadi 2. Pertanyaan saya, karena pukulan ke-100 batu itu terbelah, apakah berarti pukulan 99 sebelumnya nggak ada artinya atau ada artinya? Ada artinya. Jangan hanya karena aduh apa nih, saya nggak ada perubahan nih, saya nggak dapat apa-apa nih, saya berjuang, saya udah ngeluarin paket data, posting yang baik-baik, tetap nggak ada aja gini. Hadirin, bukan berarti itu nggak ada artinya. Ada. Bukan berarti gara-gara 100 pukulan, bukan berarti karena pukulan ke-100 berarti 99 pukulan sebelumnya yang penuh tenaga, menghabiskan energi, berpeluh keringat dan hampir membuat dia menyerah, nggak ada artinya. Enggak, pukulan ke-100 batu cadas besar terbelah karena akumulasi 99 pukulan sebelumnya. Maka akan datang satu masa di mana di masa itu nanti orang-orang yang berhasil dengan taufik dan izin Allah tentu saja adalah orang-orang yang konsisten. Bukan hanya sekedar cerdas tapi pemalas, tapi yang konsisten, yang tekun. Dibanding yang cerdas tapi tidak konsisten. Akan datang satu masa, sekarang kan masanya udah beralih ya. Kalau dulu kan masanya siapa yang belum semasa sosial media, siapa yang punya spotlight tampil di TV misalkan, dia yang akan punya banyak hal gitu. Kalau sekarang enggak, nanti akan datang masa di mana saat Allah titipkan kepada seorang hamba itu konsisten, dia yang akan dengan taufik dan izin Allah. Sekali lagi dengan taufik dan izin Allah, Allah titipkan kebaikan. Sedangkan yang pintar tapi tidak konsisten pasti akan terkalahkan sama yang tekun.